We can sleep all day, party all night. Sleep all day, party all night. Halo teman-teman, nama saya Nurul Aini dari Prodi PGMI khusus semester 4 dengan NIM 2023-126-0694. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Dengan video ketika ini, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang tidak hanya memahami agama, tetapi juga memiliki akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Manajemen sumber daya manusia di lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan kompleks, baik dari segi eksternal maupun internal. Manajemen sumber daya manusia merupakan hasil gabungan antara konsep manajemen dan sumber daya manusia. Istilah manajemen mengacu pada pengaturan atau prosedur dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber daya manusia mencakup individu yang bekerja dan memberikan kontribusi dalam sebuah organisasi atau lembaga. Proses pengembangan manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan proses yang berkelanjutan dan memakan waktu. Secara sederhana, pengembangan sumber daya manusia melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sebagaimana halnya fungsi manajemen pada umumnya. Proses pengembangan sumber daya manusia juga mencakup pengadaan atau perekrutan personal, pemberian kompensasi, integrasi antara berbagai unsur, serta pemeliharaan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Strategi manajemen dalam mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan dilakukan melalui pendekatan holistik, yang berarti mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pendidikan, seperti rekrutmen, pengembangan karyawan, kepemimpinan, manajemen kerja teknologi, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan ini memberikan dasar yang kokoh untuk meningkatkan kinerja pendidikan secara menyeluruh. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam dunia pendidikan Islam, strategi manajemen SDM harus tepat dan efektif, mulai dari perekrutan yang dilaksanakan secara profesional, pengembangan SDM yang tepat sasaran, kepemimpinan yang visioner, manajemen kerja yang baik, serta tak lepas juga dari pemanfaatan teknologi, serta mengedepankan budaya organisasi yang baik sesuai dengan norma dan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan bisa dilakukan dengan cara antara lain, yang pertama meningkatkan pengetahuan guru melalui pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua yaitu memperkuat pembentukan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi mengembangkan pemikiran ilmiah untuk memahami, menghayati, dan mengintegrasikannya dengan kehidupan masyarakat. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal atau situasi yang menghambat atau mempersulit proses pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Tantangan-tantangan tersebut sangat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi organisasi tertentu. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia terbagi atas dua, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal, yaitu tantangan dari luar, adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan dan manajemen sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengatasi tantangan dari luar ini,
pemimpin perlu aktif memantau perubahan dan dinamika lingkungan. Beberapa bentuk tantangan eksternal antara lain yaitu tantangan teknologi, ekonomi, kondisi politik dan sosial budaya, tantangan geografis dan demografis, ketersediaan SDM yang memadai, para pesaing, globalisasi, dan perubahan yang cepat. Tantangan internal dalam manajemen sumber daya manusia adalah masalah atau hambatan yang muncul dari dalam organisasi dan mempengaruhi cara sumber daya manusia dikelola. Ini termasuk masalah seperti kurangnya komunikasi antar departemen, konflik antar karyawan, kurangnya perkembangan keterampilan, atau kebijakan yang tidak efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Solusi untuk tantangan internal ini biasanya harus datang dari dalam organisasi itu sendiri dan seringkali memerlukan tindakan pelatihan atau perubahan dalam budaya organisasi. Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan eksternal organisasi memiliki dampak langsung pada pengelolaan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari berbagai tantangan eksternal ini antara lain, yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua perubahan demografi, yang ketiga dinamika sosial budaya, yang keempat faktor ekonomi, dan yang kelima perubahan hukum dan politik. Di samping tantangan dari luar, tantangan internal juga memiliki dampak besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, manajemen sistem informasi yang efisien menjadi krusial karena keputusan yang baik terkait SDM memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pengelolaan anggaran yang teliti juga sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal bagi kegiatan SDM, seperti pelatihan karyawan atau peningkatan fasilitas. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu alat pelajaran dan media pendidikan. Alat pelajaran adalah alat atau benda yang secara langsung digunakan oleh guru dan murid untuk pembelajaran. Alat pelajaran terdiri dari buku, kamus, kitab Al-Quran, alat-alat peraga, alat-alat praktek, dan alat tulis-menulis. Prasarana pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan sekolah dan perabot sekolah. Bangunan sekolah terdiri dari ruang teori, ruang administrasi atau kantor, ruang penunjang, prasarana lingkungan atau infrastruktur, perabot sekolah atau madrasah. Sedangkan perabot adalah sarana pengisi ruang. Segala perlengkapan yang tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar, artinya bukan alat yang dipakai oleh pengajar atau siswa untuk menjelaskan konsep. Tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan Islam. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses sarana dan prasarana pendidikan Islam. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengadaan barang, pembagian dan penggunaan barang, perbaikan barang dan tukar tambah maupun penghapusan barang. Secara umum, tahapan-tahapan secara dalam proses perencanaan adalah: yang pertama, menetapkan secara sementara tujuan-tujuan didasarkan pada kebutuhan pendidikan. Yang kedua, menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan bagi sekolah.
Yang keempat, menetapkan rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Adapun syarat-syarat dalam menyusun perencanaan meliputi: yang pertama, mengikuti pedoman standar jenis, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan skala prioritas. Yang kedua, mengadakan perlengkapan yang diperlukan dengan platform anggaran. Yang ketiga, menyediakan dan menggunakan sarana dan prasarana operasional. Yang keempat, menyimpan dan memelihara. Yang kelima, mengikuti prosedur pengolahan. Kesimpulannya adalah, manajemen SDM dan sarana prasarana di lembaga pendidikan Islam merupakan dua aspek yang saling terkait dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Manajemen SDM yang baik akan memastikan tenaga pendidikan dan kependidikan memiliki kompetensi dan motivasi tinggi. Sedangkan manajemen sarana prasarana yang efektif akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran.